Assalamualaikum dulur, jumpa kembali di perjalanan kami Kelana Kesana Adventure. Setelah ke Alas Purwo, kita melanjutkan perjalanan kembali ke rumah. Rute yang akan kita lewati yaitu lewat Alas Gumitir, karena kita penasaran dengan patung penari gandrung yang mitosnya tangannya bisa bergerak sendiri. Alas Gumitir ini juga dikabarkan menjadi lokasi asli dari cerita KKN di Desa Penari yang pernah viral di Twitter loh. Hutan dari Alas Gumitir ini dikelilingi oleh tebing dan jurang. Bahkan pemukiman pun jarang sekali ditemukan di daerah ini. Karena dikelilingi tebing dan jurang, pengendara diminta untuk berhati-hati saat melewatinya. Di jalur ini kita juga menemukan sejumlah orang yang berada di setiap tikungan sembari melambaikan tangannya untuk memberikan tanda agar berhati-hati. Masyarakat sekitar menyebut mereka awe-awe. Namun saat arus mudik lebaran, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, mereka yang disebut awe-awe ini semakin banyak. Bahkan yang biasanya hanya berada di tikungan dan belokan jalan di jalur Gumitir, kini sepanjang jalan menjadi ada. Dari anak-anak hingga kakek ataupun nenek sudah duduk di pinggir jalan sembari melambai-lambaikan tangannya. Tibalah di perbatasan Jember Banyuwangi. Setelah ini kita melanjutkan rute ke Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, dan Mojokerto. Perjalanan yang tentunya akan sangat melelahkan. Sampai kita di Mojokerto sekitar pukul 3:16 pagi. Kita beristirahat sejenak di masjid sembari menunggu azan subuh berkumandang. Melanjutkan kembali perjalanan setelah sholat subuh. Subuh merupakan permulaan hari ketika cahaya fajar mulai bersinar. Subuh juga menyemburkan udara segar yang menyehatkan tubuh kita. Beberapa orang memimpikan kesuksesannya, sementara orang lain bangun setiap pagi dan mewujudkannya. Tak peduli hasil baik maupun buruk dari kerja kerasmu, tapi bersyukurlah bahwa kamu masih memilikinya. Memang kalau hanya motivasi itu seperti dongeng. Realita tetap realita, tak peduli kamu menghindar atau tidak. Semua itu tidak mengubah kenyataan yang ada. Tetapi kekurangan bukan masalah untuk diselesaikan, tetapi realita untuk dihadapi. Jika kita tidak bisa menaklukkan ruang angkasa, kita bisa menaklukkan kelaparan.
kita istirahat sebentar karena menahan lapar di sepanjang jalan. Sementara itu, pemerintah masih disibukkan dengan stabilitas negara, militer, dan politik yang sedang goncang. Setelah perut merasa kenyang, kita langsung kembali melanjutkan perjalanan. Tibalah kita di stasiun Jombang yang berada persis di seberang alun-alun kota Jombang. Dan langit pun mulai terang, menyibakkan gelap yang mengurung malam. Lembayung kuning keemasan membuka hari dengan pesona kota santri Jombang. Selama perjalanan kita ditemani kereta api yang selalu menyapa kita. Hidup itu bagai kereta api, jika kita ikuti alur dan tidak keluar dari domainnya, maka akan cepat sampai tujuan. Namun kadang banyak kerikil yang menghadang tetap konsisten melaju ke depan. Ketika jarum jam terus merambat perlahan sebelum kantuk datang menyerang, kita sampai di kota Ngawi pukul 8:30. Ngawi, tempat yang selalu kita singgahi ketika perjalanan ke timur. Entah kenapa ketika di sini kita selalu berhenti sejenak menghirup udara yang menimbulkan ingatan segala kenangan di kota ini. Sebuah kota berpagar gunung, matahari terik, langit biru, tanah subur.
akan melewati ikonik Tugu Kartonyono, menceritakan orang yang kembali ke kota Ngawi, menagih janji seseorang yang dulu pernah mengucapkan janji setia, dan orang tersebut masih menyimpan perasaannya. Sibuk melihat ke sana kemari keindahan kota, seketika perut yang keroncongan memberi isyarat kepada kami untuk mencari pelipur lapar. Masalah perut memang tidak bisa dipungkiri. Kita menemukan rekomendasi makanan yang cukup terkenal di sini. Geprek Ngawi. Tersedia berbagai varian geprek dan yang paling penting bagi kita kaum traveler yaitu kata prasmanan di sini. Kita bisa ambil nasi sepuasnya dan sambal serta aneka sayuran. Bonus minuman es teh jumbo dengan harga yang cocok untuk kami tentunya. Perut sudah kenyang dan stamina sudah fit, memberi energi untuk segera melanjutkan perjalanan. Tidak sabar rasanya tubuh ini ingin segera tidur di kasur yang kita impikan.